go yard. I got so much money. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Aska. Oke. Untuk sebelum memulai pelajaran hari ini, siapa yang hari ini datangnya lebih awal? Oh, Azin. Oke, Azin, silakan kamu pimpin doa pada teman-teman. Ayo, ke depan. Duduk aja. Jadi hari ini kita akan belajar tema 8 Raja Muda Karana. Subtema 1, aku anggota Pramuka. Kepanjangan dari Pramuka itu apa? Ayo. Raja Karana. Jadi kepanjangan Pramuka itu adalah Raja Muda Karana. Baiklah, sebelum kita masuk pelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda. Sudah hafal semuanya? Hafal. Ayo, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Maria Pramanasih, setia berkorban untukmu. Pancasila rasa negara, representasi makmur sentosa. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar apa itu pramuka. Siapa yang negara mana yang mengenalkan pramuka terlebih dahulu? Negara Inggris. Siapa yang dikenal Bapak Pandu Pramuka? Bapak? Robert? Sandu. Badan Pok? Bapak Robert Badan Pok?
Nah, ini adalah lambang apa? Tunas kelapa. Yang dimana tunas kelapa ini memiliki dua daun. Nah, yang memiliki satu akar. Jadi dua daun ini melambangkan bagaimana putra dan putri Indonesia. Sudah kita belajar tentang lambang pramuka. Kalian sudah pasti tahu kan lambang keluarga di Indonesia. Nah, sini ada lambang keluarga Indonesia. Ada banyak macam lambang keluarga Indonesia. Mengapa kan berbeda-beda lambang keluarga? Karena setiap daerah memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Contohnya, kalau di daerah kita itu ciri khasnya apa? Pempek. Nah, itu ciri khas daerah kita. Nah, di sini ada makna lambang keluarga daerah kita yaitu Sumatera Selatan, yang dimana ada gambar bukit. Gambar bukit ini berwarna hijau melambangkan kesuburan. Sudah tuh ada jembatan kan, jembatan putih. Yang dimana kita memiliki jembatan apa? Jembatan Ampera. Dan juga ada 9 aliran sungai. Yang dimana Batanghari itu ada 9. Jadi sungai kita itu ada 9. Sudah tuh ada tunas kelapa kan di tengah-tengahnya. Nah, tunas kelapa ini merupakan lambang gerakan pramuka, yang dimana kepanjangan pramuka tadi apa? Raja Muda Karana. Sudah tuh ada 10 lidah api di setiap lambang ini. Di sini di kiri ada 5, di kanan ada 5, yang dimana melambangkan ada 10 dasar dan dharma. Dan juga ada 3 pangkal api, yang dimana melambangkan Trisatya. Jadi apakah anak-anak sudah tahu tadi perbedaan dari lambang keluarga? Mengapa lambang keluarga di Indonesia itu berbeda? Karena memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Kalau bicara tentang pramuka, pasti kita akan melakukan berkemah. Biasanya berkemah itu menggunakan apa? Menggunakan tenda. Kalau dilihat tenda ini berbentuk bangun ruang apa? Di mana berbentuk segitiga. Nah, segitiga ini memiliki 3 titik sudut. Ini misal A, sini B, dan sini C. Kalau bicara tentang sudut, apa kalian sudah tahu macam-macam sudut? Sudah tahu belum? Sudah tahu. Ada sudut apa saja? Sudut sudut itu kita hari ini belajar tentang sudut lancip, sudut kumpul, siku-siku, dan sudut lurus. Jadi coba pahlawan dahulu kita
kita menggunakan bambu apa? Bambu Runcing. bambu runcing. Nah, runcing itu yang berarti adalah sudut lancip, yang dimana sudutnya tajam. Kalau sudut tumpul itu ujungnya melebar kan kalau tumpul. Kalau lancip ini ujungnya tajam. Jadi sudut lancip ini bisa kita gunakan saat kalian hormat. Bagaimana hormat? Nah, coba kalian lihat siku-siku kalian. Ini membentuk sudut lancip. Seperti ini kan? Nah, ini namanya sudut lancip. Kalau kita seperti ini namanya sudut siku-siku, yang dimana tepat pada 90 derajat. 90 derajat. Kalau untuk sudut lancip itu kurang dari 90 derajat itu dinamakan sudut lancip. Kalau untuk sudut tumpul itu biasa seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, sudut tumpul ini biasanya memiliki kurang lebih dari 80 dan kurang dari 180 derajat. Contohnya seperti ini, 120 derajat. Kalau sudut lurus itu biasanya lurus, di mana tepat pada 180 derajat. Jadi coba kalian amati, yang di kelas ini memiliki sudut siku-siku itu apa? Di kelas ini yang memiliki sudut siku-siku itu apa? Meja. Nah, terus apa lagi? Buku. Nah, pintu, ya. Papan tulis. Lemari, laptop ini, benar. Jadi sudut siku-siku itu adalah begini kan? Nah, seperti papan tulis. Ini masih dinamakan sudut siku. Kalau sudut lancip, apa yang ada di kelas ini? Sudut lancip. Pensil, mana pensil? Nah, pena. Ini berbentuk sudut lancip. Kalau sudut tumpul ada tidak di kelas? Apa contohnya? Ya, belum. Tidak ada di kelas ini, tidak ada contoh sudut tumpul. Laut. Jadi sudut ini memiliki empat sudut kan? Ada sudut lancip, sudut siku-siku, sudut lurus, dan sudut apa? Sudut tumpul. Nah, sudut lancip tadi yang dimana kurang dari 90 derajat. Kalau mestinya kita menggunakan busur. Nah, seperti ini. Akan ada busur. Jadi di sini kurang dari 90 derajat itu membentuk sudut lancip. Kalau sudut siku-siku itu tepat pada 90 derajat.
Kalau sudut tumpul lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat, itu dinamakan sudut tumpul. Kalau sudut lurus tepat pada 180 derajat. Jadi banyak ya kita mengenal sudut-sudut. Ayo Sabira, sudut tumpul tadi berapa derajat? Sudut tumpul yang lebih dari 80 derajat dan kurang dari 180 derajat. Kalau sudut lurus tadi tepat pada 180 derajat. Kalau sudut lancip tadi kurang dari 90 derajat. Nah, itu dinamakan sudut lancip. Kalau sudut tumpul tepat 90 derajat. Sudut siku-siku, sudut tumpul itu lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Itu dinamakan sudut tumpul. Karena dia ujungnya melebar kan? Nah, ini melebar. Kalau sudut lancip itu lebih tajam ujungnya. Jadi sudah banyak kita belajar macam-macam sudut. Bicara tentang keberagaman sudut, di Indonesia pasti memiliki keberagaman kan? Contohnya apa? Contohnya sudut tadi. Keberagaman sudut, ada sudut lancip, sudut tumpul, sudut siku-siku dan sudut lurus. Bicara tentang keberagaman, apa sih lambang negara Indonesia? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, benar. Garuda Pancasila ini memiliki warna emas dan juga ada pita di cengkramannya. Pita itu bertuliskan apa di pita itu? Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya apa? Berbeda-beda, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Bhinneka itu artinya beragam. Jadi bhinneka itu artinya beragam, beraneka ragam. Tunggal itu artinya apa? Contohnya, ada di rumah kalian ada anak tunggal. Tunggal itu apa? Satu. Tunggal itu artinya satu. Ika itu artinya dua. Kalau kita baca Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tapi tetap dua. Mengapa kita menggunakan lambang negara Indonesia? Karena di sini ada Bhinneka Tunggal Ika, beraneka ragam, satu dan dua. Jadi di Indonesia ini ada banyak budaya, banyak adat, ada yang banyak itu agamanya beda-beda kan. Agama di Indonesia itu ada 6. Jadi adat itu sudah banyak di Indonesia. Apalagi budaya Indonesia itu banyak. Jadilah Bhinneka Tunggal Ika, beraneka ragam, yang mana berbeda-beda tapi tetap satu jua, yaitu
kita sebagai anak Indonesia. Nah, di lambang Garuda Pancasila memiliki sayap, ada di pangkal leher, pangkal ekor, dan di kaki. Ya, benar. Ada berapa helai di sayap itu? 18. Ada 7? Ada 17. Dan juga di leher itu ada berapa? 40? 44. 45. Dan juga di bagian bawah perisai. Bagian bawah perisai itu ada berapa? Ada 9? Ada 19. Dan juga di ekor ada 8 yang dimana membentuk tali kemerdekaan. Jadi Bapak ada tugas per kelompok untuk dikerjakan. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Bapak beri waktu 10 menit. Ayo silakan kerjakan berkelompok. Jadi bekerja sama-sama.
Sudah? Lagi, ya. Kerjakanlah. Ya. Sudah? Ayo. Berkelompok mana? Kumpul. Ayo sini. Ayo mana? Yang kedua. Nah, sini. Nah, sudah benar semua ya. Dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Jawabannya sudah benar semua. Jadi apakah semboyan negara Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal? Iya. Di mana kita bisa melihat semboyan Bhinneka Tunggal itu? Ada di cengkraman Garuda. Yang mana ada di pizza itu bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kita bisa melihat di cengkraman kaki Garuda tersebut. Terus tuh, apakah arti kata Bhinneka Tunggal Bhinneka saja? Bhinneka tadi kan berbeda-beda tapi tetap satu. Kalau tunggal itu artinya satu. Sedangkan ika artinya dua.
membuat sudut-sudut. Kalau bicara tentang sudut tadi, di sini ada sudut lancip. Ini sudut lancip. Kalau ini sudut apa coba? Sudut siku. Sudut siku-siku. Kalau kalau sudutnya saya ini sudut apa? Sudut tumpul karena ujungnya melebar sini kan? Kalau ujungnya melebar itu disebut sudut tumpul. Kalau ini namanya sudut apa? Nah, sudut lurus yang dimana tepat 180 derajat. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang mengenal lambang pramuka, lambang keluarga, mengenal sudut, dan mengenal lambang negara Indonesia. Yang dimana lambang negara Indonesia tadi apa? Garuda, Pancasila. Yang dimana kita tadi nyanyikan yaitu aku Garuda Pancasila. Jadi untuk minggu depan kita akan belajar tema 2 yaitu aku anak mandiri. Ada di halaman berapa tadi? Nah, kalian nanti silakan belajar di rumah untuk tema 2. Jadi kesimpulannya hari ini, siapa yang mau memberikan kesimpulan tentang pelajaran hari ini? Aziz, mau memberikan kesimpulan tentang pelajaran hari ini? Ya bisa. Jadi hari ini kita belajar apa? Mengenal lambang pramuka. Lambang pramuka tadi apa? Tunas kelapa. Terus itu kita mengenal lambang keluarga. Lambang keluarga tadi ada bermacam-macam karena di setiap daerah itu memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Terus itu sudah belajar lambang keluarga, kita mengenal sudut. Sudut tadi ada berapa? Ada 4. Yang pertama sudut lancip, yang kedua sudut suku, sudah tuh sudut siku-siku, dan terakhir sudut lurus. Jadi anak-anak sudah tahu kan mana sudut tumpul, mana sudut lurus, mana sudut lancip, dan mana sudut siku-siku. Terakhir kita belajar tentang Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ini lambang negara apa? Lambang negara Indonesia. Sudah, hari ini mungkin cukup sampai di sini kita belajar. Minggu depan kita akan belajar subtema 2 yaitu aku anak mandiri. Ayo Azin, silakan pimpin doanya. Sana
jumpa di minggu depan.